Sebab Engkau Tuhan yang selalu memberikan ketenangan di dalam setiap hati kami. Kami bersyukur dan Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan
kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap memuji Dia, sebab Dialah sumber ketenangan dalam kehidupan kita. Dia sumber kedamaian dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the glory, all the honor, yes, Jesus, be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for the song as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, forever. All the glory. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the honor be unto the name of God. To the name of God, say, to the name of God, we give you praise, Jesus. Hai guys, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Gaby. Dan malam hari ini mari sama-sama kita mau belajar. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Engkau telah jadikan hari yang luar biasa dan kami mau belajar dan kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Dan ini setiap kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang antusias sama-sama saya katakan amin. Tidak terasa ya, kita sudah ada di awal bulan November dan sebentar lagi kita akan menuju Natal. Nah, mungkin beberapa teman-teman atau teman-teman semuanya sedang mengalami yang namanya jatuh bangun di dalam Tuhan, dan mungkin banyak dari kita tidak menyadari bahwa kita telah melakukan hal-hal yang bodoh. Hal-hal yang bodoh yang saya maksudkan, misalnya contoh, pakai sepatu kiri di kanan dan kanan di kiri gitu ya. Makan, nggak tahu pakai face shield atau lagi pakai masker dan kita hantam aja minum gitu. Hal-hal bodoh yang lucu, tapi semakin hari kita melakukan hal seperti itu membuat kita akan menjadi orang yang bodoh. Nah, that's why itu kita harus sadar kalau itu hal bodoh, jadi jangan dilakukan. Nah, malam hari ini kita mau belajar sama-sama untuk kita menjadi seorang yang tajam.
Oke, dalam tekanan teman-teman semuanya, mungkin dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kuliah, kita mengalami yang namanya tekanan yang sangat berat dan membuat kita menjadi seorang yang tumpul, menjadi seorang yang mengambil segala keputusan yang gak sabar. Nah, malam hari ini tema saya adalah Stay Sharp. Stay Sharp. Stay Sharp saya bawa dalam, saya baca Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi hal yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Apa sih ketajaman itu? Nah, saya akan membahas ketajaman rohani kita. Ketajaman rohani adalah kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, hal ini merupakan salah satu paket bagian dari hikmat. Nah, ketajaman adalah kemampuan untuk menangkap dan memahami hal yang tersembunyi. Nah, di sini kenapa sih kita harus butuh ditajamkan? Karena apabila kita tidak menajamkan itu, kita akan menjadi tumpul. Ada hal yang mungkin menjadikan kita seorang pribadi yang tumpul. Misalnya contoh kesenangan dunia. Dunia menawarkan hal-hal yang sementara. Sedangkan kita yang dalam posisi kita yang sedang tumpul, kita tidak bisa mendengarkan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sudah menjadi tumpul. Nah, mari sama-sama kita belajar sama-sama untuk kita menjadi tajam. Bagaimana caranya? Yang pertama, fear of God. Kita harus ada yang namanya fear of God. Karena fear of God itu adalah bagian dari pengenalan akan Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat 7, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Nah, kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, berarti kita sedang melakukan kehendaknya Tuhan. Di dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, Amsal 1 ayat 7, fear of God itu artinya worshiping Him, menyembah, menghargai, dan terhubung dengan Tuhan. Nah, di sini dalam fear of God, takut akan Tuhan itu kita butuh yang namanya ketaatan. Taat akan firman Tuhan membantu kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yang paling penting di sini adalah rasa taat kita. Di saat kita punya ketaatan, kita bisa mengikuti yang namanya kehendak Tuhan. Lawan kata dari taat itu adalah pemberontakan. Banyak hal yang menurut kita baik, tetapi itu bukan kehendaknya Tuhan, tetapi kita asal aja nabrak. Ya udah, akhirnya kita menjadi orang yang nggak mau taat. Nah, di sini fear of God sendiri adalah kita harus mentaati, melakukan firman Tuhan. Oke, poin yang kedua, jangan lari dari proses. Roma 5 ayat 3-4 berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ayat 4-nya, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, di sini dijelaskan bahwa jangan pernah lari dari proses. Karena untuk mencapai proses kedewasaan, kita itu harus diuji dulu. Diuji sampai kita menjadi pribadi yang tajam, menjadi pribadi yang tahan uji, menjadi pribadi yang dewasa. That's why kita harus love the process. Karena kalau kita skip, kalau kita lari dari proses, kita akan terus menjadi seorang yang anak kecil, menjadi orang yang gak mau dewasa. Karena saya percaya bahwa orang yang dewasa adalah orang yang lahir dari proses.
Setiap kita bangun pagi, ya otomatis selama kita masih bernafas kita akan hidup dalam yang namanya proses. Nah di sini saya bisa berdiri di hadapan teman-teman semuanya, saya bisa ada sampai saat ini. Bukan berarti saya bebas dari proses, tapi saya selalu diproses. Selalu diproses dan saya mau untuk tidak lari dari proses. Gitu karena saya percaya bahwa proses itu membawa kita semakin hari semakin dewasa dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita belajar bahwa kita harus mencintai prosesnya kita. Kalau kita nggak belajar mencintai prosesnya kita, berarti kita nggak mau bertumbuh. Seperti yang dikatakan tadi dalam Roma 5 ayat 3-4, dalam ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Tetapi syarat yang utamanya adalah kita harus tahan uji. Kita harus melewati yang namanya proses. Nah, dalam pembentukan ketajaman kerohanian kita, yang harus kita butuhkan adalah itu, tahan uji untuk kita bisa semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dalam setiap proses dalam kehidupan kita, Tuhan menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna di saat kita tidak lari dari proses. Banyak hal yang Tuhan bukakan, banyak hal yang Tuhan kasih ke kita untuk kita bisa melalui proses yang ada, proses kehidupan yang ada. Kita harus mengasah kedua hal ini, fear of God dan don't skip the process. Di saat kita mau menghidupi firman Tuhan, otomatis kita ada dalam penyertaannya Tuhan. Dan di saat kita tahan uji, berarti kita sudah ada di titik di mana kita semakin hari ditajamkan. Dan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Apa sih hasilnya dari kita punya takut akan Tuhan dan kita tahan uji? Hasilnya apa? Kita semakin hari semakin berhikmat. Karena dalam proses pengujian kita diberikan hikmat sama Tuhan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang baik di antara yang baik dan mana yang benar di antara yang baik. Karena yang baik belum tentu benar, karena yang benar adalah benar. Selama kita hidup, selama kita masih bernafas, proses itu akan tetap ada dan akan terus menajamkan kita agar kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. So guys, hanya dua hal ini aja yang saya mau bagikan ke teman-teman semuanya. Untuk kita bisa untuk kita stay sharp. Yang pertama, kita harus ada fear of God. Berarti kita harus mengenal pribadinya Tuhan. Kita harus menghargai, menghormati kehadirannya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, jangan lari dari proses. Itu saja malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari yang luar biasa ini. Kami sudah belajar bersama Tuhan, dan biar Engkau sempurnakan firman malam hari ini, dan biarlah Tuhan Engkau yang ambil alih hidup kami, dan biarlah kami Tuhan bisa stay sharp dalam Engkau Tuhan, dan kami bisa mengerti apa yang menjadi rencananya Tuhan dalam kehidupan kami. Ini setiap kami Bapa, biar Engkau bentuk kami agar kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang antusias sama-sama saya katakan amin. Anak muda, ibadah online kita sudah selesai, dan saya mengajak semua teman-teman yang di rumah untuk mengarahkan tangan kita di depan Tuhan dan mau terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau anak muda, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah sekolahmu. Kami percaya ketika anak muda mengandalkan Tuhan, maka ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Roh Kudus, bahkan semua apapun yang kau kerjakan akan dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, dan pertolongan bahkan penyertaan Roh Kudus akan tinggal tetap sampai hari ini, sampai Tuhan menjemput kita kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus semua percaya katakan amin.